Datanya mbak orang pegah harum, rata harum. Pura baca Quran, pura menselawat ke Nabi, pura pegah keistimewaan Nabi, pura baca sejarah Nabi, pura beri makanan kepada orang-orang muslimin. Harat harum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' wa akhrajna bihi min kulli thamarat. Wa qala fi ayatil ukhra wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah zikir maulid yang ulun tuan muliakan, yang pertama-tama mari bertanya tapujo Allah dan bersyukur kepadanya di atas nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah curahkan. Nikmat tersebut nepetren kegetanya nikmat yang hana nikmat lain yang santut dengan nikmatnya. Yang pertama, nikmat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Ibna, Syekh Ali Al-Mahfud beliau mengatakan, ayu nikmatin a'zamu min buruzihi sallallahu alaihi wasallam. Hana musabuh nikmat pih yang santut dengan nikmat kedatangan Rasulullah. Fahiya nikmatul azmah,
Maka kelahiran Rasulullah itu adalah nikmat yang terbesar. Seluruh langit dan asal langit, seluruh buma dan asal buma kagum atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan beliau itu nikmat yang paling rayu. Yang kedua, dengan kerasulan beliau maka datanglah Quran. Quran ini pula nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kelima, datangnya agama suci yang tetap bertahan sampai binih kiamat, yaitu agama Islam. Ketika Muslim tidak ada lagi atas bumi, mulai dari matahari terbit sampai matahari luk, hanalena Muslim, hanalena Quran, dan hancurnya Ka'bah. Tak lama setelah itu bumi bertuh, langit mengguncang, matahari dan bintang bulan mopak menghubuh-hubuh, yang bertanda bahawa Islam, bahawa Kaabah, bahawa Muslim tiang bagi bumi dan langit. Abeh maka hancurlah langit dan bumi. Dengannya nikmat besar. Yang pertama, nikmat kedatangan Nabi. Nikmat besar yaitu nikmat kedatangan Quran. Nikmat besar yaitu nikmat datangnya agama Islam. Yang heboh, nikmat yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kedatangan nikmat itu daripada Allah. Allah menuntut getanya menerima nikmat dengan dua perkara. Pertama, dengan memuji Allah. Yang kedua, dengan bersyukur kepadanya. Memuji Allah dengan menyebutkan segala sifat-sifat keelokan Allah. Umpama mengucapkan Alhamdulillah, umpama mengucapkan Allahu Akbar, umpama mengucapkan Subhanallah, yang seluruh ucapan-ucapan itu memuji Allah di atas Allah bersifat memberi nikmat. Nyan pujawa. Jadi karenanya dalam udepnya baik tua mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur. Syukur kepada Allah dengan melakukan taat, sebagaimana Ibnu Abbas
mengatakan yang gekun syukur iaitu taat kepada Allah. Taatnya dua mata. Pertama, taat melaksanakan, maka segala perintah yang datang daripada Allah lakukan dengan mengerjakannya. Yang kedua, taat dalam bago meninggalkan segala larangan daripada Allah, maka seluruhnya harus ditinggalkan. Maka inilah namanya syukur kepada Allah, yang Allah berfirman dalam Al-Quran, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepada Lun dengan menjalankan perintah dan dengan menjalankan ibadah, wala takfurun, beka kufur kelu, iaitu nikmat Lun kirim ke gata, gata tak lakukan pelanggaran terhadap Lun. Yang Lun yu hantar buat, yang Lun tam talit. Hadirin yang terhormat, itulah namanya syukur. Ya. Nabi nana pegah dalam hadis mensyukuri nikmat Allah dan tapuja Allah jalan lumpang untuk menuju bahagia akhirat. Jadi oleh karenanya, hadirin yang terhormat, maka marilah kita bersyukur kepada Allah, dan marilah kita memuji Allah. Mudah-mudahan kita tempuh jalan akhirat dengan penuh kebahagiaan. Ikut daripadanya, mari kita memperbanyakkan selawat dan salam. Memperbanyakkan konfigur tipuro getanya tama selawat, dan tipuro getanya tak ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menselawat ke Nabi tipuro, wajib menselawat ke Nabi dalam tipuro. Padik ke nak tengok? Nak tengok? Ha? Paduk ke? Monyo urang na sebayang getudum. Bak sebayang dah dua ke. Tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad. Bak tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad. Kan waga. Waktu asar waga wajib. Waktu maghrib waga wajib. Waktu isya waga. Waktu subuh mayana ke baca kunut waga wajib. Mamahana ke baca kunut tiga bahat akhir segai bak kunut najis. Maka jumlah si kurung-kurung menselawat ke Nabi si peluh ke. Oleh karenanya Fidra pembina tarikat, yaitu Abdullah Al-Haddad, tarikat Haddad, Lupurunawa tarikat, yaitu istighfar hega
Selawat ke Nabi 10 ke. 4 gecak selawat ke Nabi 10 ke. Bak selawat dalam sembahyang. Selawat dalam sembahyang surah semalam 10 ke. Ya. Maka tanya untuk duk berzikir, leh istighfar, selawat ke Nabi 10 ke. Dan selawatnya kunci kebajikan. Lagi-lagi perangkau ibadat yang tak kerjakan, tak kirim kepada Allah. Apabila hana tacap dengan selawat, mengalang-alang, meawang-awang, maka leh dah buat ibadat, baik tua selawat kepada Nabi. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Syekh Jalaluddin As-Sayuti, beliau mengatakan, selawat ke Nabi dalam masjid walaupun dengan suara keras. Dengan suara keras. Raya. Ya, sampai berbenci hati orang yang dalam hati penyakit munafik. Benci. Ya. Hadirin yang terhormat. Kemudian selawat dan salam juga kepada sahabat, keluarga, seluruh penerus perjuangan Rasulullah untuk memperluaskan wilayah Islam ke seluruh persada dunia yang fananya. Hadirin yang terhormat, yang ulun tuan muliakan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, Kecamatan Tanah Luas, yang ulun tuan muliakan, Gure Getanyo Abu Abdul Manan, yang siatu insyaallah ruhu kena, yang ulun tuan muliakan, Abu Munshi, yang ulun tuan muliakan, seluruh tungku-tungku besi, tungku-tungku imum yang katuh nelangkah, yang ulun tuan hormati, kaum mak dan kaum ayah, hadirin dan hadirat yang berhadir ba'uro yang sangat berbahagia. Ya, baulun tuan jino gelake tausiah, yakni memberi makanan ate, memberi makanan ate. Yang pertama dalam ate punyung. Punyung ipajuh makanan, kemudian dipasau dalam ate. Idenga le punyung, bertanya bertamu iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan urut bangkit. Idenga le, kemudian jilham dalam hati. Maka hati sudah kenyang katrawa. Lagi babah untuk pasau makanan, yang makanannya yaitu buminya, udang tercerah, engkut sambai, siamano, kut muluh, ipajuh, ikun di babah mangatat, maka ipasau kudih dalam perut. Ya, kudih dalam perut.
Jadi dua buah alat untuk menerima makanan. Sabuh alat perut, sabuh alat tu hati. Ya. Jalur untuk hati punyung, jalur untuk perut babah. Ya. Jino golem caurau, maka perut golem laki. Ya, maka jino tabi kate. Monyo kaca uro, yang perut ayam laki. Ya, bayi laki le perut, punyung pi hana tak dimuli. Ya, jino tak kembali kepada hati. Hadirin yang terhormat, buno dalam pembicaraan awal ulun tuan kaluh ulun tuan sebut lebuh nikmat raya, yaitu nikmat lahir Nabi. Maka menerima nikmatnya dengan gembira hati. Yang kedua, nikmat kedatangan Quran. Maka menerima nikmat Quran dengan menghormati dan dengan melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Yang ketiga, nikmat Islam yang kagato oleh Allah dan Rasul dalam Islam. Itulah yang harus kita hormati. Hadirin yang terhormat, maka diumpamakan kerasulan Nabi dan diumpamakan kitab suci Al-Quran dan diumpamakan agama Islam mengumpamakan dengan hujan yang turun dari langit membasahi bumi, dan diumpamakan ate manusia seperti bumau. Ate manusia lagi bumau. Allah nekun dalam Quran, huwallazi yursilur riyaha busyra, yaitu Allah yang mengutuskan, yang mengirim angin busyra, angin yang membawa hujan. Angin itu membawa awan hitam, hatta idza aqallat sahaba, apabila angin kajime awan hitam, yakni mendung, maka di langit tak ukarduk suknahu li baladin mai, lon kena putren siraman bagi nanggro yang kamati. Nanggro yang kamatinya nanggro yang katrep masa kuang, hana itu ujian mesinu ubena tumbuh-tumbuhan atih buma mandum mati, nyan nanggro mati. Fa anzalna bihil ma, maka bak nanggro nyan kehlun putren ujian, lun putren ujian, kemudian merata ujian gunung, urung,
dataran mandum-mandum disirami oleh ujian. Kemudian apakah Bumawa yang barakan kuang, yang barakan hanalena tumbuh-tumbuhan, urangnya kau ujian, apakah Bumawa bisa berubah? Allah nekun wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Negara yang subur dengan jituh ujian yang lagainya dapat mengeluarkan bermacam tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhannya yang tak pula atau hana ada pula, tapi timo nyan dari karena Bumawa tanah ji subur. Yang kedua, wallazi khabutha. Waalaikumsalam. Wallazi khabutha, negara yang tanahnya gersang, tanah kering, la yakhruju illa nakida. Hana itu biar hasil. Rogolam na ujian diji hana hasil, watekana ujian juga tidak tumbuh-tumbuhan. Pekan tanah gersang. Ya, jadi kesimpulan Atabuno yang lentuan pegah buno geumpamakan ate manusia lagi tanah, geumpamakan kerasulan Nabi dan Quran serta dengan agama Islam balhe umpama ujian. Hadirin yang terhormat, setelah Rasul Nabi Ismail alaihi salam wafat, setelah itu untuk orang Arab hana Rasul putuh, hana Rasul, na Rasul Nabi Isa, na Rasul Nabi Musa, na Nabi Daud, khusus kawa Israel kan kurang sampai Nabi Sulaiman yang merajai dunia. Tapi Nabi Sulaiman dirasulkan kepada Israel. Menyemenan pakiban kondisi orang Arab bakwatanya, yang jumlah tahun hampir bahkan melebihi ribuan tahun hana Rasul. Maka mereka itu disebutkan dengan zaman fatrah, kosong daripada Rasul. Jadi karenanya ate mereka bungkuk kepada patung, sehingga membuat patung dan menyembah, sehingga ate mereka tunduk kepada syaitan. Maka mereka memuja syaitan dan memujinya. Bahkan di antara mereka ada yang tunduk hatinya kepada manusia kaya. Demikianlah meraba-raba karena belum ada hujan yang turun menuju hati mereka. Maka wakwate katuh masa Allah nepelahe Nabi Muhammad
datanglah kepada manusia itu yang tertuju kepada hati mereka 3 nikmat besar yang diumpamakan hujan. Pertama, kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, Quran. Yang kelima, Islam. Ini ketiga-tiganya hujan. Yang tertuju hujan ini kepada hati manusia. Apakah hati menerima? Apakah hati ingkar? Maka Tuhan kali berkah hati manusia nanggro subur seperti hati orang mukmin. Dan hati manusia yang seperti tanah gersang, umpama hati Abu Jahal dan Abu Lahab. Hati yang subur menerima 3 nikmat besar. Ketika menerima, tahan uji. Bilal bin Rabah menerima 3 perkara ini sampai dicambuk oleh Abu Jahal, tapi tetap lidahnya mengucap ahad, ahad. Apa maknanya? Cambukan ba'ruang tidak turun kepada hati, maka tidak goncang hati. Memang hati yang beriman laginya, hati yang menerima nikmat agama laginya. Kalian Asia yang beriman kepada Nabi Musa, yang beriman kepada ajaran Nabi Musa, yang percaya kepada kitab Nabi Musa, Asia didrop oleh Fir'aun. Padahal Asia itu Fir'aun perumoh. Jilake Asia kembali kepada agama awal, hangtip. Sehingga ditelanjangkan Asia. Siap. Dicambuk Asia, siap menerima. Di pehlabang bak jaro Asia atas papun. Di pehlabang bak gaki Asia atas papun. Maka Asia tetap bertahan sampai Asia gekun. Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Hai po, nepegat kelun sabah rumah dalam syurga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Nelepas kalun daripada Fir'aun dan wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi adh-dhalimin. Nelepas kalun daripada Fir'aun, daripada buat Fir'aun dan daripada kaum yang zalim. Sehingga Asia watengan dengan muka berseri senyum berangkat kepada Allah. Masih oleh Fir'aun pergi peruna oleh Musa ke Asia, dubno atas siksa hangkrut muka. Hadirin yang terhormat, itu hati yang menerima nikmat besar. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam, nikmat besar kepada kaum Israel, Musa itu sendiri. Taurat, agama yang dibawakan, 3 macam ini hati daripada kaum Israel yang bagus menerima dengan baik.
kalaupun tubuh menghadapi bencana-bencana besar, tapi tidak goncang. Maka karenanya Allah Ta'ala mengatakan, am tahsabu an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Beka kira akan tamang syurga dengan sin salabin, padahal awak dro ke golom karasa lagi gerasa le urawai. Menerima nikmat besar ini sekalipun resiko yang rayu, tapi tidak jadi masalah. Hadirin yang terhormat, nikmat besar yaitu nikmat kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Ibdah karangan Ali Al-Mahfud, beliau mengatakan, di antara syukur ke atas kedatangan Nabi, ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal, duduk berjamaah. Duduk berjamaah untuk membesarkan kelahiran Nabi. Jadi duduk berjamaahnya lam yastamil ala maksiatin. Duduk itu tidak terjadi di atas maksiat. Ya, di atas maksiat. Bekna piap yang pukul ya. Piap kan ya. Gelek mesapat dua piap katanya. Banyak le tungku penan Muhammad Abduh keperuh piang rukuk jadi maksiat. Jadi dua peraya Nabi dengan piang rukuk, teman leh na piang rukuk katanya leh hanahu yang atas tutu Muhammad Abduh. Kemudian pubut ke pelaku. Pertama, yuqra'il Quran, dibaca Quran, dipilih ayat-ayat yang ayatnya membesarkan Nabi, yang ayatnya berkenaan dengan kerasulan Nabi. Lagi, inna fatahna laka fatham mubina. Lagi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan beberapa ayat yang lain yang ayat itu dibacakan untuk membangkitkan semangat orang dengar bahwa Nabi itu memang besar. Yang pertama. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi baik menggunakan nama Muhammad atau nama-nama lain yang disebutkan nama itu oleh Allah dan oleh Rasul. Yang kedua, menyebutkan manaqib Nabi, keistimewaan Nabi. Lagi Nabi syafi'il ummah, mensyafaatkan umat ba'ura kiamat, sehingga syafaat kepada Nabi nyona yang istimewa, Nabi lain hana. Syafaat daripada Nabi getanyo yang istimewa wate bak persidangan getimang amai.
santut kebajikan dengan kejahatan. Ya, dia berangkat taman syurga. Berat kejahatan, gecok cerban Nabi gepedua belah kebajikan. Gelami beda Nabi atas kebajikan. Kai beda berangkat ya syurga. Nyan Nabi lain namanan hana. Kemudian terus kedai bak titi. Urung-urung yang kebajikan banyak sudah diambang pintu syurga. Nabi manteng bak titi. Gepapah umat yang dhaif. Gekun Rabbi salim salim salim. Urung mesuk gepapah oleh Nabi sehingga teruk bak pintu syurga. Nah yang kadang-kadang tengah-tengah gepapah dung kalapui. Kakak apa boleh buat? Alihnya kali taman syurga madu, kali menyantap nikmat syurga, kabar tahun-tahun dalam syurga, tiba-tiba manteng terus Fatimah, Sayyidatina Fatimah gejak merumpak dengan Rasulullah. Geklik ke Nabi Fatimah. Ini kan urut klik ni. Urut bersenang-senang. Ya abati, hai ayah lu. Lon klik kan karena drawal. Pat lam apui. Urang jikun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah palapui. Maka budak Nabi dan sahabat gejak bak neraka Jahannam. Terus kena jikun di neraka. Muhammad ben jak kedon kena, menyonijak kena len kamu. Ku Nabi yang ucapkan la ilaha illallah petebit. Maka petebitlah jamaah yang na dalam neraka yang mengucapkan la ilaha illallah badan lebih daripada arang. Ya, yang dengan mata dan klep-klep. Maka gebah dari Nabi mereka itu ke dalam kulam Kautsar hinan geyu manau. Kala manau ba'da metulis atkum minan nar, bebas daripada api neraka. Bedah berangkat awaknya boleh dalam syurga. Bedah orang dalam syurga surat. Oh, balah dapui bentang. Oh, balah dapui bentang. Maka klik awaknya. Ya Rasul. Terus dalam syurga kamu mantang susah ti. Padahal syurganya adalah tempat senang. Susah karena menulis atkum minan nar. Maka gemerdoa li Nabi. Sehingga gepulih ya Allah. Ya. Nyan tarik lam apui setelah siksaan. Istimewa umat Nabi Muhammad. Istimewa syafaat Nabi Muhammad. Kalaupun kalah medut, tapi alhamdulillah syurga medemang. Ya. Maka ada palih-palih, baik palih hama medemang syurga. Bermentemang syurga. Palih han mentemang syurga. Dua ga palih. Agak Cina kasihan. Dunia kasihan, akhirat kasihan. Palih ati hana iman. Palih anggota pubuh maksiat. Nyan hana jalan untuk leuh daripada neraka. Kembali kepada pokok. Nyan istimewa Nabi Tanyong namanya manaqib, lebih daripada nabi-nabi awal. Ya, dalam zikir mulut pegah sebut manaqib Nabi.
Hadirin yang terhormat, bakwatan Nabi Ubud ya, dalam pangkuan Halimatus Sa'diyah, Nabi getebit dengan abang-abang asuhan Halimah, ya Nabi kami, Nabi gelom teruk umur betul. Tiba-tiba tengah beliau-beliaunya gerabi kamen jitren rimuang dari gunung. Bena anak-anak yang lain jiplung bak Halimatus Sa'diyah, Nabi geplung bak rimuang. Anak-anak lain mengadu bak Halimatus Sa'diyah, hai mak Muhammad kai plung bak rimuang. Han getemeng ikat sangoi gedebit ulua gejak setet gekalan Nabi tengah gua bak teku rimuang, babah Nabi bak punyung rimuang. Halimatus Sa'diyah gehoi Muhammad kenal gepeleh rimuang, belah rimuang ijak, Nabi balik bak Halimah. Apa dah pegat nak mana mak lon pegah bak rimuang leh uranyo bek leitren ya abang-abang lun nyan manaqib ya keistimewaan Nabi ya perkara-perkara istimewa segala masjid ke Rasul nyan gekeun irhas. Irhas memberi makna akan Rasul. Dan di antaranya irhas atau manaqib wate umum Nabi 20 tahun. Nabi Abu Bakar dan sahabat-sahabat ngan lain cari muda-muda bedah jak unang grosyam. Terus unang grosyam kolom truk bak tempat perdagangan, Nabi gemerlui diuk bak kaya lam sabuh urung kedua tirau Abu Bakar mengelilingi Nabi gekalan patna rumah ulama Yahudi. Tiba-tiba na rumah ulama Yahudi hanaji ngan Nabi du nyan ulama Yahudi. Pertama Abu Bakar bertanya, hai dalam kitab drone na gepegah Nabi akhir zaman oh na sonan menyolang kitab lun nan genyan balya dalam bahasa Arab Muhammad, dalam kitab kamu Yahudi nan geh balya dari keturunan tu rupanya di ulamanya mata aja kedeh bak Nabi piuh keturunan-keturunan balik yang dua diuk bak kayanyan dua roh Nabi. Pertama Nabi Isa dulu, kedua Nabi akhir zaman. Yang kenyan. Maka mulai bakwatenyan Abu Bakar gerapatkan sahabat beliau bersahabat dengan Nabi. Yang sabuh istimewa. Kemudian sampai gejak di payung liawan dan sebagainya. Jadi kananya kan gepenadab saati syajaru natakal hajaru syuqqal qamaru bi isyaratihi. Ya, yang pertama istimewa Nabi natakal hajaru
Sa'ati syajaru bak kaya guhai Nabi je. Yang istimewa Nabi dalam sebuah perjalanan Nabi perlu untuk qada hajat. Gekun bak sahabat-sahabat, bak tidur sahabat. Hai, pegah bak kermanya mandum, yujak kena yu kurung lum. Lum kena qada hajat. Bija. Gekun hai bak ke rumah, kah yujak Nabi. Yu kurung rog. Jiplung bak kermanya mandum, jut kepangga bagi Nabi sehingga Nabi qada hajat hanadu buah. Kalian gekun ni Nabi pegah you awak sat hai dia awak sat iplung lau dia sa'ati syajaru ijak bak kaya natakal hajaru diucap tutu le batai wate Halimatu Sa'diyah gemai Nabi getingku. Kemudian gepiuh bak sabuh bukit. Anak batai nah hidang jikun. Assalamualaikum Muhammad. Genging batai nyu. Syukkal qamaru. Nabi membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Kata kiamat. Dan kageplah bulan dalam hadis Bukhari belah bulannya bak bukit Jabal Abu Qubais nyan istimewa yang laginya namanya manakib Nabi, manakib keistimewaan roh golom jid ke Rasul dan istimewa Allah jid ke Rasul. Pejil wa mara'atuhu hammalatal hatab. Perumah Abu Lahab, Abu Lahab ruk lam neraka ijak kaya untuk tet Abu Lahab. Jadi lapui minta kaya untuk tet Abu Lahab droi tutung cik. Kan berarti hana tutup. Pejit sampai terus kenan diceritakan oleh Allah. Ya. Watakun Abu Lahab taballaka ya Muhammad. Ali hadza ja'atana. Patut kah Muhammad kapusapat kamunyo untuk bek tasmah Tuhan nek itu. Celakakah? Turun ayat dapat tiada Abi Lahab. Celaka dua jaro Abu Lahab. Kemudian Nabi getun dari Jabal Abi Qubais, dari Jabal Bukit Safa, bak bineh Ka'bah geduk dengan Abu Bakar. Tuh perumah Abu Lahab ime batai sinu rencana inu rom atau Nabi ijak ba Abu Bakar. Hai Abu Bakar, ho Muhammad ka. Yang Nabi geduk di kerai. Gekun di Abu Bakar. Hom kau kena. Iwet bak binehnya handuh di Nabi. Rencana jika rom anak batai itu Nabi. Maka karenanya Allah gepegah singgah urang kiamat jih urang jak minta tungapui untuk tet Abu Lahab. Ya, karena jih pukun si kupu wahid dengan Abu Lahab. Kibalik kupu wahid. Si drama pelik, si drama kulit. Tu ada ya.
Haji menanti. Ka. Nyan kaenan nilai. Jadi yang pertama buno membaca ayat-ayat berkenaan dengan Nabi. Yang kedua berselawat kepada Nabi. Yang kelima menyebut manakib Nabi. Yang keempat baca sejarah Nabi. Tentang baca sirah yang lain dengar. Teman lucu buat tanya. Yang mendikir 2 rawa. Yang baca 2 rawa. Teruk bak baju kauri yang teman. Ya. Hadirin yang rahmat. Padik pun baca ayat Quran. 2 maslawun. Baca manakib Nabi. Baca sejarah Nabi. Mulai daripada menyebut dari Adnan sampai terus kepada Abdul Muttalib, Abdullah. Kemudian yang terakhir ihsan ilan nas, berbuat elok kepada manusia. Bi khauri, bersedekah, mandum-mandum dikerjakan syukran, karena bersyukur kepada Allah di atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayu nikmatin a'zam min buruzihi sallallahu alaihi wasallam. Hana mencabuh nikmat ni yang lebih raya daripada nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka nyan put macam 5 macam. Datanya mbak urang pegah harum, rata harum. Pura baca Quran. Pura menselawat ke Nabi. Pura pegah keistimewaan Nabi. Pura baca sejarah Nabi, pura bi makanan kepada orang-orang muslimin. Hormat harga. Hadirin yang terhormat. Ya. Watetul 85. Lun watenyan jak kerja haji ya, dan tinggal di Mekah 5 bulan. 5 bulan. Jadi di Mekah Nasirah Ulama nangganya Said Muhammad Alawi. Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Ali Al-Maliki. Ali Al-Maliki nya gure Abuya. Abuya yang gure. Jadi anu Al-Maliki nya yaitu Said Muhammad. Beliau naga peterbit sabuh buku menyangkut dengan peraya urah kelahiran Nabi. Maka na padit-padit draw orang lain jikun kegaknyan musyrik. Akhirnya diperumpaklah beliau dengan yang kun musyrik di Taif. Yang cerita dia. Akhirnya mereka itu ya pulang dengan tidak menerima. Ya, nah awak-awak tanya yang buat bak Said Muhammad Alawi ikut hadir. Nah, kalau perdebatan itu mereka mengatakan la asma, la asma. Nah, hai patih. Ya. Hadirin yang terhormat.
Maka beliau gepu-udip mulut bak tempat ber di Mekah dan gepu-udip baca dalam al-khairat. Yang keduanya sangat dibenci oleh Wahabi. Kemudian beliau berangkat ke Madinah dan gepu-udip maulud Nabi di Madinah. Hadirin yang hormat, maka buat perayaan maulid Nabi inilah yang diceritakan oleh Ali Al-Mahfud dalam kitab Ibda'nya. Hadirin yang hormat, kembali lo. Maka kita dengan kerasulan Nabi Muhammad, menerima kerasulan Nabi Muhammad dalam hati, maka seperti bumi menerima hujan. Yang nukul oleh Allah, fa ammad zabadu fayadhabu jufa. Kuboh gadah cepat. Wate irayam kuboh. Kubohnya gadah. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Adapun yang bermanfaat ke manusia, yaitu ia ipiuh dalam tanah. Maka demikian kuboh bisa lenyap. Yang bermanfaat yaitu menerima kerasulan Nabi Muhammad, nyantuh yang kekal dalam hati. Apa buat? Ya. Hadirin yang dirahmati. Kemudian ditanya yang menerima kerasulan Nabi Muhammad dengan sejuk hati, menerima Quran, menerima pelajaran dari Quran, menerima Islam, beragama katanya dengan agama Islam yang Allah gejempolkan dengan raditu. Hai lun ridha Islam agama kegata. Tamang masjid ngaki unun agama. Tamang masjid ngaki unun ridha Allah. Wa raditu lakumul Islam adina. Wa urma merempak ngarabado bisalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nian agama hinan ridha Allah. Jawbu segala ta'am bismillahirrahmanirrahim. Itu agama. Wa raditu lakumul Islam adina. Allah kagecap lun ridha Islamnya kegata. Ubena yang menyangkut dengan Islam itu ridha Allah. Sampai tamana bismillahirrahmanirrahim. Betul iya ridha Allah. Tok bajai belah hunun nilai. Tok tilap perkara-perkara ringan, belum perkara raya tak sembayang. Ya, kah apabila tanya tapi agama dengan Islam, maka itu namanya telah mencurahkan hujan ke dalam hati, sejuk hati dengan Islam. Maka jadilah kita orang yang menerima tiga nikmat. Maka kita yang menerima tiga nikmat ini duduknya pada martabat teratas,
daripada urang-urang beriman awal dengan urang beriman dari umat Muhammad. Duduknya umat Muhammad pada posisi teratas. Tidak urang umat awal beriman bertakwa. Tidak urang umat Muhammad beriman bertakwa. Mana lebih tinggi martabat? Jawab, lebih tinggi martabat umat Muhammad. Hai panjikun, lebih tinggi martabat umat Muhammad. Nama lain Hana bertanya pegah pekon jawab kon tanya pegah tadi pegah Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gata hai umat Muhammad senegat-negat umat. Maka Allah mengaku umat Muhammad itu adalah umat yang teratas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan seperti itu memberi hidayah kepada kata hai umat Muhammad sebagaimana lon Allah kalon pejit hidayah kepada kata dalam hati, maka kata beriman dengan hidayah lon. Kata menerima Muhammad sebagai rasul dengan hidayah lon. Kata menerima Quran dengan hidayah lon, dan kata menerima Islam dengan hidayah lon. Maka sebagaimana lon kalon pejit hidayah yang lagengan ke kata hai umat Muhammad, ja'alnakum lon pejit kata ummata wasata, umat yang jeruh. Lupa dia kata umat yang dia kepa litakunu, supaya kata jut kesaksi urang kiamat. Kata jut kesaksi. Maka siapa umat Muhammad ini yang menerima 3 nikmat besar? Siapa dia? Jawab, orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi saksi yaumal fasli wal qadha, bauro keputusan hukum sehingga kesaksi umat Muhammad. Pakai bancara pertama, gehoi rasul-rasul awal, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Rasul-Rasul macam. Lianyan gehoi umat mereka yang tak beriman kepada mereka. Ya, kalau umat Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Urang-urang yang kafir kepada Nabi Isa, maka bertanya kepada Allah, ya, hai Musa, nyo awaknya mai kafir kelu, pernah kapetruk perintah lom kepada mereka, ajaran lon yang lon kirim bakah nak kapetruk kepada mereka. Yang mereka itu kafir. Yang bertanya Bani Musa,
kun Nabi Musa, ya Allah, mandum yang dron putruk baklum, yang neyo putruk bak mereka kaluh lun putruk, tapi mereka tidak menerima dan menolak. Gutanya yang bawahnya, naik putruk le Musa kekah, hana ya Rabbi. Fir'aun dipegah hana, mikul hana. Dipegah di Musa naik putruk, nyan tuto urang Fir'aun haipo. Kamu ramai mengatakan hana ke putruk, maka yang menang kamu, karena kamu yang ramai. Dan yang pada Musa, hai Musa, na saksi bahwa gata kali ada putruk kawannya, na saksi. Nah, so kesaksi umat Muhammad, umat bak ujung. Maka kun Allah, litakunu syuhada 'alan nas. Awak katanya wajib kesaksi di atas mereka. Maka gehoi umat Muhammad, hai umat Muhammad, kenapa? Apakah kalian siap bersaksi bahwa Musa menyampaikan amanahku kepada mereka kaum? Siap ya Rabbi. Bersaksilah. Maka bersaksi umat Muhammad, kami bersaksi bahwa Rasulmu Musa menyampaikan ajaranmu kepada mereka dan mereka tidak menerima. Kengkepean wajib pernah lewatnya. Watena kamu waknya belum na, maka itu saksi bohong. Bertanya mbak umat Muhammad, hai umat Muhammad, penyaksian kamu na saksi, na ya Rabbi, so Rasul kamu, wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa umatnya benar. Maka ditanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, penyaksian umatmu itu benar? Benar ya Rabbi. Apa alasanmu? Telah engkau sebutkan dalam kitabmu Al-Quran. Hadirin yang terhormat, getanya yang menerima nikmat besar, yaitu nikmat kerasulan Nabi, nikmat Al-Quran, dan nikmat Islam. Hadirin yang terhormat, uronyo siribe perredoh perpuluh sa tahun hijrah, siribe perredoh perpuluh sa monyo dari tahun surat Iqra tamah 10 tahun tu. Jadilah siribe perredoh 51 nyanduknan umum Iqra. Monyo al yauma akmaltu lakum koh 10 tahun tu. Maka jadi siribe pertuh 21 duknan trep umum Quran, dan berpisah dengan Rasul siribe pertuh 21 duknan trep Quran berpisah dengan Rasul. Istimewa Quran sampai uronyo hana metuka sabah huruf, hana metuka sabah titik,
hana mutuka sabuh kalimat. Quran yang na di Arab Saudi, di Indonesia sama. Quran yang na di Arab Saudi, di seluruh negara-negara yang na Quran sama, tidak berubah. Yang istimewa Quran. Maka tidak ada Quran itu Quran Utsmani, Quran Abu Bakar, Quran Ali, Quran ini, Quran itu, tidak ada. Hanya satu Quran. Istimewa. Coba kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain belum lama berpisah dengan Rasul, telah terjadi perubahan, dan perubahan itu langsung dipasal dalam kitab lagi semah salib nyan ipegah dilumpau, maka hanatrep leh wafat Nabi Isa langsung dipegat salib. Ya, hadirin yang berubah, sehingga na kitab-kitab Injil yang berubah. Maka ada Injil yang mengatakan Nabi Isa itulah Allah. Na Injil yang pegah Allah sidau, Isa sidau, Maryam sidau, jadi leher Tuhan. Na Injil yang pegah Allah sidau, Isa sidau, dua Tuhan. Ada Injil yang mengatakan Allah Allah, Isa Nabi, tapi tidak percaya kepada Muhammad dan Nabi Musa. Maka itu perubahan-perubahan yang terjadi. Padahal Injil membenarkan Taurat, Quran membenarkan Injil, dan membenarkan Taurat. Maka kitab-kitab dahulu datang perubahan tak lama setelah terjadi perpisahan dengan Rasul mereka. Jadi Quran kailing ke siribe pertutun, tapi hana perubahan. Pekan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lon putran Quran. Geputran Quran pun hana sama dengan geputran kitab dakwah. Geputran Quran dengan geputran Jibril. Jibril gebaca kepada Nabi, maka Nabi gahfal. Kitab-kitab awal kali gebukukan sabuh buku tren lagi kitab Nabi Musa geputra oleh Allah, mereka ikalan kitab dalam awan, diperintah mereka sujud untuk tren Taurat, mereka tidak mau. Idang mana gula gunung pekatrimang Taurat atau katrimang gunung, akhirnya disujud, maka telah Taurat. Jadi Taurat itu kalah membuku dan kana tulisan di dalam. Hadirin yang rahmat, kitab Taurat bentuk jihraya, karenanya yang mampu hafal Taurat Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Uzair, nyan yang mampu hafal. Kalau lagi Quran itu dapat dihafal oleh segenap lapisan. Hadirin yang terhormat, negeri Allah yang putran Quran
Lagi nanti kita kena awal. Yang betul kita kena awal long. Cuman untuk Quran gedamah dia. Wa inna lahu lahafidun. Bak kebit Qurannya lon jaga, lon pelihara. Maka hana datang perubahan. Adapun kitab awal hana disebut adanya oleh Allah. Yang disebut wa nazzalna Taurah wal Injil min qabl. Lon putren Taurat, lon putren Injil. Hana diikat dengan wa inna lahum lahafidun. Hana. Maka karenanya gaduh kitabnya. Hadirin yang terhormat. Demikian istimewanya Al-Quran. Man arada ayatakallama bi rabbih, tu yang nak perlukan penghabangan Tuhan, fal yaqra'il Quran, baca Quran. Apabila kita baca Quran dalam sembahyang, kita baca Quran, lewat Fatihah, bak rakaat pertama, rakaat kedua, maka nilai sekurang-kurang nilai sabah huruf 50. Sabah huruf. Nabi gukul hana dan pegah bak kata alif lam mim nyan sabah huruf kan. Tapi membaca alif lam mim dikurang huruf. Alif lam fa. Lam mim lam lam. Mim ya mim. Jumlah dikurang huruf. Maka urang dibaca alif lam mim dalam Quran, dalam sembahyang, dapat nilai minimal per 20. Yang minimal. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah geganda begitu yang Allah kehendak. Yang kedua, yang kelihatan Nabi, ikra'il Quran, baca Quran. Baca. Fa innahu jaa'a yaumal qiyamati syafi'an. Quran datang urut kiamat mensyufaatkan kepada kita. Bila hansip amai, maka kata kepada ulam neraka, idam Quran itu baik kena. Jadilah Quran itu tukang syafaat. Yang keempat, wa minkum may yuraddu ila ardhil amali ila ardhil umri likai la ta'lama syai'an. Di antara kata na urang yang dipanjang umur oleh Allah sehingga kembali kepada sehina-hina umum, bahasa tanya pikun. Pikun. Jadi hana sepulih. Dengar poh sekurang kagak pegah supaya asa. Pikun. Kun ikramah. Man qara al-Quran, barang kata dibaca Quran, lam yusibhu hadhihi. Han kunang penyakit pikun. Ya, baca Quran. Aman daripada penyakit pikun. Ya. Malam segolong taih tak baca masipluh boh ayat. Malam singa tak sambung, malam singa sehingga ya, tidur bisa tamat. Aku dah baca lo. Ya, Quran. Quran nur. Laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Sungguh datanglah kepada kamu nur
Nur itu kitab yang nyata Quran.